Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, ini adalah video lanjutan dari pembelajaran dalam bab pengurusan jenazah. Ya. Di sini kita akan lebih fokus kepada pembahasan taziah dan ziarah kubur. Ya. Pada pembahasan taziah dan ziarah kubur ini, ya, ataupun di bagian kedua ini, kita akan membahas secara rinci. Ya, baik itu dari pengertian takziah, ziarah kubur dan bagaimana hukumnya serta tata cara pelaksanaannya. Baiklah, tidak akan bapak panjang untuk mukadimahnya. Ya, langsung saja kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita. Ya, pengertian dan dalilnya. Ya, di sini dijelaskan. Ya, man azza musoban falahu mithlu ajri. Ya, barang siapa yang bertaziah pada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala orang tersebut. Ya. Hadis ini gharib. Yang sepanjang yang diketahui hadis ini tidak marfu kecuali jalur Adi bin Asim. Nah, ini adalah riwayatan dari mana Bapak mengambil hadis tersebut. Riwayat dari Ibnu Majah. Nah, ini riwayat dari Ibnu Majah, maka Ibnu Majah mengatakan sepanjang yang beliau tahu hadis ini tidak marfu kecuali dari jalur Adi bin Asim. Tidak marfu kecuali jalur. Maksudnya adalah ketika hadis ini dalam periwayatannya ya, ada yang bernama Adi bin Asim, ya, maka ini dikatakan marfu pada nama beliau. Ya. Tidak mengapa, insya Allah bisa dalam pembahasan ini bisa kita pakai dan amalkan sehari-hari. Nah, untuk pengertiannya, taziah secara bahasa yaitu menghibur atau menyabarkan, ya. Dan secara istilah yaitu sikap kita yaitu turut merasakan duka cita kita terhadap orang yang telah meninggal dan bagi keluarga yang ditinggalkan kita menyabarkan mereka ya supaya apa? Supaya nanti ketika nanti kita pun merasakan hal-hal tersebut ada orang yang mengerti keadaan kita. Ya. Maka ini dalam masyarakat ya dikenal dengan melayat ya. Maka kita ketika melayat orang yang dalam keluarganya ditinggal oleh si mayit, maka kita harus menyabarkan mereka sebagaimana dari pengertian taziah itu sendiri. Ya, bagaimana dengan hukumnya? Ya. Hukum mengunjungi makam dengan maksud untuk mendoakan ahli kubur serta mengambil pelajaran yaitu mengingat mati, ya. Ini adalah sunnah, ya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ya, tidak ada eh, perdebatan di antara ini, ya. Maka alim ulama mengatakan ini adalah sunnah dan ini bisa dikatakan harus kita ingat-ingat, yang mengingat matinya. Namun untuk mengunjungi kuburannya bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, apalagi orang meninggal ini adalah keluarga kita sendiri. Nah, mereka yang telah meninggal itu adalah membutuhkan doa dari kita. Doa seperti apa? Ya doa kita selesai sholat. Ya, apalagi termasuk kita adalah keluarga yang ditinggalkan, apalagi anak yang soleh. Nah, ini adalah amal jariah yang mereka tinggalkan. Agar apa? Agar mereka di alam kubur sana mendapatkan keringanan, ya, dihapuskan dosa-dosanya, ya, dimudahkan, dilapangkan alam kuburnya, ya. Inilah fungsi kita berziarah, ya, untuk mendatanginya, bukan melakukan hal-hal yang lain yang tidak termasuk dalam agama Islam. Adabnya, bagaimana dengan adab ziarah kubur itu? Ya, ambil amalan yang positif, ya. Kita mendatanginya, kita lihat kuburnya ada rumputnya, nggak apa-apa dicabut, dibersihkan, ya. Doakan saja, ya. Lalu apa kita ingat bahwa kita suatu saat akan menjadi seperti itu juga. Nah, kita akan wafat dan kuburkan kembali ke liang tanah. Maka jangan ada kesombongan dalam diri kita, ya. Dan jangan lupa untuk mengingat apa? Yaitu kematian itu, ya. Ya, adabnya dalam takziah yaitu membesarkan hati keluarga. Ya, agar apa? Agar jangan berlarut-larut dalam duka. Ingatkan bahwa kematian ini adalah hal yang pasti datang kepada setiap yang bernyawa. Ya, maka kita sebagai orang yang mengingatkan mereka, kita usahakan dengan yang baik, ya, sabarkan, tabahkan, ya, ingatkan bahwa ini adalah takdir Allah yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memberikan bantuan ya semampu kita. Jika memang kita orang yang sangat mampu, ya berikan. Oh, mereka butuh apa? Berikan secara ikhlas. Jangan antum menginginkan ya pemberian antum itu dilihat oleh orang lain. Usahakan jangan dilihat oleh orang lain ya. Agar apa? Keikhlasan dalam hati kita hanya kita yang tahu dan malaikat serta Allah yang tahu ya. Ikut menyolati jenazah, mendoakannya, mengantarkannya ke liang peristirahatan terakhirnya yaitu liang lahatnya ya. Mengikutnya yaitu hingga selesai dalam
kuburan, ya, menjauhkan perbuatan yang dilarang selama bertaziah. Nah, ketika ya si mayat ditangisi oleh keluarganya, maka ini akan membuat ya sedih, ya. Karena apa? Tangisan yang berlarut-larut ini akan menyengsarakannya, ya. Karena ia telah melepaskan dari dunia yang fana ini, ya, penjaranya bagi orang-orang yang soleh, ya, bahwa dunia hanya sementara, ya, dia akan melalui jalan, ya, persinggahannya ini telah selesai. Ya, ingat, kita di dunia ini hanya mencari pahala. Ya. Kehidupan yang sebenarnya adalah nanti, ya, ketika selesai dari dunia ini, maka kita harus ingatkan, ya. Dan lalu jangan mencaci maki jenazah, ya, menampakkan sikap yang tidak senang, walaupun siapapun ia, ya, bagaimanapun semasa hidupnya, betapapun buruknya dia, tetaplah dialah orang muslim. Maka kita tidak ada yang tahu, ya, yang kita tahu hanya buruknya dia. Kita tidak tahu bagaimana baiknya dia. Maka apa? Selayaknya, seyoknya ya kita sebagai orang muslim, maka hindarkan sifat-sifat yang memperlihatkan bahwa si mayit tidak baik, ya. Tetap perlakukan dia sebagaimana layaknya seorang muslim, ya. Lalu bagaimana dengan ziarah kubur? Ya, hikmahnya tadi. Bagaimana dengan adab berziarah kubur? Nah, ini ada Bapak tuliskan doanya. Assalamualaikum hadiyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. As'alullah lana walakum as'alullahu lana walakumul afiyah, ya. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai penghuni kubur dari golongan orang-orang beriman dan orang Islam. Ya, kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya, saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat ketika keluar menuju kubur dengan membaca doa di atas. Hadis ini dari Sulaiman bin Buraidah dan dari bapaknya Sulaiman, ya, yaitu si Buraidah. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, ini terletak di dalam buku riwayat Muslim nomor 975. Kalian bisa mencari jika kalian memiliki bukunya. Bahkan bisa kalian searching juga, ya, bagaimana kuatnya hadis ini. Oke, ini doa yang kalian bisa baca. Maka doa yang singkat ini kalian hafalkan. Ya, ketika kalian melewati tempat kubur makam orang-orang Muslim, bacalah ini. Ya, insya Allah akan ada pahala dan mengingat mati hati kalian bisa menjadi lembut. Ya, menghindari ya duduk di atas penguburan dan melintasinya, ya, apalagi melangkahinya. Ya, ini tidak baik. Ya, bukan termasuk dan tercela, ya. Lalu memanjatkan doa ampunan untuk ahli kubur dan para berziarah, yaitu pada kita. Ya, kita mohon ampun, semoga kita bisa diberikan waktu yang telah diberikan kepada kita ini untuk menjadi ladang pahala bagi kita. Ya, selama berziarah kubur tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama, ya, syirik, ya, duduk puasa meminta-minta. Nah, ini bukan adab di dalam, bukan hanya adab, dan ini adalah perlakuan yang syirik, ya. Kalian perlu ingat, ya, yang telah mati itu, yang telah wafat itu adalah orang-orang yang membutuhkan kita untuk mendoakannya. Bukannya kita datang ke kuburannya meminta-minta kepadanya. Itu adalah manusia. Ya, ingat, Rasulullah dulu pernah mengatakan, ya, jangan menjadikan kuburan-kuburan orang-orang yang soleh itu, ya, sebagaimana kalian meminta-minta, ya. Apalagi kalian berlaku syirik, ya. Berlaku syiriknya seperti apa? Kalian bisa baca di buku kalian masing-masing, ya. Meminta petunjuk, memohon sesuatu, ya. Ini yang melakukan syirik. Nah, ini juga ada di dalam surat An-Nisa, ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka ia telah berbuat dosa yang besar. Duduk-duduk melintas anaknya di atas kuburan. Ini yang Bapak ingatkan tadi, ya. Jangan duduk di atas kuburan. Nah, maka inilah tadi, ya, jangan sampai kuburan itu kalian berikan keramik atau apa segala macam sehingga ini menjadi tempat duduk bagi orang lainnya. Cukup dijaga kuburannya itu, ya. Maka ini beberapa eh, orang yang tidak mengetahui bagaimana tentang kuburan itu, maka inilah fungsi kita bagi orang yang telah ditinggalkan, ya. Kita jaga, kita ingat, kita datangi kuburan keluarga kita, dilihat, doakan dia, ya, karena mereka membutuhkan doa dari kita. Membuat bangunan, membuat kotor atau membuat coretan di atas kubur. Nah, ini dia, ya.
Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, melarang mendirikan bangunan di atas kuburan, menambah atau menemboknya, dan atau membuat tulisan coretan di atasnya. Kalau tulisan tersebut hanya sekedar nama, pengingat, ya, wafatnya kapan, ya, namanya agar kita mengingat, oh ini adalah kuburan keluarga kita, oh nasabnya ini sesuai dengan kita. Nah ini tidak mengapa. Ya, namun coretan-coretan lain selainnya tidak diperbolehkan. Membuat bangunan ini apa? Ya jadi eh, kuburan ini ditinggikan bagaimana kuburan kalau kalian melihat itu kuburan-kuburan orang Cina, ya kuburannya itu megah bahkan bisa menjadi sebuah rumah. Ini tidak diperbolehkan, ya. Karena kita mengingat kuburan itu adalah untuk mendoakan keluarga-keluarga ataupun orang-orang soleh yang telah meninggal mendahului kita. Nah, takziah dan ziarah kubur dengan benar. Nah, bagaimana yang benar? Bagaimana ziarah kubur yang disyariatkan? Baik, Bapak meringkas yaitu ada 7 ya tata cara ziarah kubur yang disyariatkan. Ya. Yang pertama yaitu berwudu terlebih dahulu. Ya. Dan berwudu terlebih dahulu menjaga wudu kita. Lalu apa? Yaitu ucapkan salam kepada ahli kubur. Ya, Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin. Yarhamullah mustaqimin ya wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya. Ada di buku kalian, nah, silakan kalian hafal doa yang tadi telah Bapak anjurkan. Selanjutnya, yaitu menghadap ke kiblat saat berdoa untuk almarhum. Ya. Selanjutnya, yaitu kirimkan doa untuk almarhum. Ya, doa apa? Ya, ya sesuai yang kita mampu. Ya, doanya membaca tasbih, takbir, tahmid, ya, zikir. Nah, kita khususkan untuk si mayit. Kemudian kan membaca mayit dan diakhiri dengan bacaan Al-Fatihah sebagai penutup. Ya, membaca ayat-ayat pendek. Ya, sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Mawarzi Al-Marwazi yaitu dari Ahmad bin Hambal dari ulama kita yaitu ulama Ahmad bin Hambal beliau mengatakan bila kalian masuk ke dalam pemakaman ya maka bacalah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas dan Muwazzatain yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas jadikanlah jalannya untuk si mayit karena sesungguhnya pahala tersebut akan sampai kepada mereka. Ya, selanjutnya itu jangan duduk menginjak bagian atas kuburan. Nah, ini tadi makanya kita harus hati-hati ketika melewati pemakaman, ya, apalagi pemakaman umat muslim. Dan selanjutnya itu jangan melakukan hal-hal yang berlebihan, ya. Salah satu contoh bentuk sikap yang berlebihan dalam konteks kuburan yaitu menjadikan makam-makam seperti masjid. Ya, ini adalah seperti yang dikatakan tadi menjadi bangunan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ya, Bapak ucapkan syukron, jazakumullah khair buat kalian semua. Silakan catat. Ya, tidak penting intinya Bapak mengatakan ya walaupun pelajaran ini daring, ya silakan kalian catat. Agar apa? Yang kalian pelajari ini adalah pelajaran tentang hukum-hukum agama Islam. Pelajari, ya, catat bagian-bagian pentingnya. Agar apa? Ini bermanfaat insya Allah untuk dunia akhirat kalian. Ya, mungkin jika ada pertanyaan karena kita tidak saling bertatap muka, bisa kalian langsung jawab di WA Bapak pribadi. Tapi mungkin ini saja. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.